Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Amalia Zahra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN Universitas Pamulang. Ingin memaparkan materi kelas 12 dengan judul Konstitusi Negara yang mengatur tentang keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kekuasaan Kehakiman. KD yang diberikan yaitu KD 3.2, memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kekuasaan Kehakiman. Rumusan tujuan pembelajaran. Audiensnya peserta didik. Behavior menjelaskan. Condition melihat video tentang konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kekuasaan Kehakiman. Degree implementasi pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kekuasaan Kehakiman. CABD-nya, setelah melihat video tentang konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman, siswa diharapkan mampu memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman. Indikator pencapaian kompetensi. IPK 3.2.1, memahami konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman. IPK 3.2.2, menjelaskan pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. IPK 3.2.3, mengidentifikasi peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. IPK 3.2.4, menjelaskan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan mampu memahami konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cakupan materi. Yang pertama, memahami konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, menjelaskan pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum saya menjelaskan mengenai lebih dalam apakah itu peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar 1945, mari kita sama-sama simak video berikut ini ya. Apakah kalian tahu tentang BPKRI? Ya, BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ternyata peranan BPKRI cukup penting bagi bangsa Indonesia, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana BPKRI merupakan salah satu lembaga negara yang tugasnya memeriksa bagaimana pemerintah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
perlu diketahui bahwa BPKRI merupakan kelembagaan yang sifatnya bebas dan mandiri dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Dan pada saat melaksanakan tugasnya, BPKRI berlandaskan atas 3 nilai, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Kalian tahu apa itu integritas? Integritas berarti keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai. Sebagai contohnya, kalian sebagai seorang pelajar pada saat ujian tidak boleh menyontek. Bagaimana dengan independensi? Independensi bisa diartikan agar kita memiliki pendirian yang kuat dan tidak dapat dipengaruhi. Sebagai contohnya, kalian sebagai pelajar tidak mudah terpengaruh jika ada teman yang mengajak untuk tidak masuk sekolah ataupun ikut tawuran. Nah, kalau profesionalisme bisa diartikan bahwa kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu dan benar. Contohnya, kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dengan tepat dan benar. BPKRI juga bertugas memeriksa semua pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan uang negara, yang tentunya dapat merugikan masyarakat Indonesia. Saat pertama kali dibentuk pada 1 Januari 1947, BPKRI bertempat di Magelang. Namun saat ini kantor pusat BPKRI berada di ibu kota Indonesia, ya Jakarta. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 31 Jakarta Pusat. BPKRI juga memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Dan saat ini kantor perwakilan BPKRI berjumlah 34 yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan BPKRI bisa mendorong tercapainya pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata, serta dapat mengelola keuangan negara secara transparan. Jadi, kita tidak perlu khawatir, keuangan negara akan dimanfaatkan secara tidak benar karena penggunaannya akan diperiksa oleh BPKRI. Wah, tugas BPK itu penting ya untuk mengawal keuangan negara. Dan untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaannya kepada masyarakat Indonesia, kita bisa mendapatkan informasi maupun hasil kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui websitenya yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Ruang interaktif ini bisa kita akses melalui www.bpk.go.id. Ayo kita terus dukung BPKRI dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal keuangan negara. Nah, setelah menonton video, bagaimana nih teman-teman? Apa ya yang dimaksud dengan BPK? Baik, saya akan menjelaskan lebih dalam apakah itu BPK. Apa ya? Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum pada pasal 23E ayat 1, 2, dan 3. Pasal 1 berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Ayat 3, hasil pemeriksaan tersebut
ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Baik, selanjutnya mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK mempunyai kewenangan. Yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan-badan yang berkaitan dengan keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Demikian paparan materi yang saya jelaskan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa itu peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.